Emang bisa gitu membongkar dong. Masa mau dia membongkar Kalau enggak, udah bangunan kalau enggak, mari kita sama-sama melanggar. Sama-sama. Nah, itu satu kasus di kompleks Renon lah, Pak. Yang Pak tahu lagi di Denpasar yang pelanggaran paling fatal itu apa, Pak, di Denpasar ini? Karena seluruh bangunan di Pantai Sanur itu melanggar, Pak. Yang kini kan di Pantai Sanur itu kan ada. Sekarang PD Pasar mengelola sekian 16 pasar ya. Hasilnya gimana, Pak? Kecil juga? Kecil. Lebih besar hasil daripada pasar desa. Satu pasar desa. Artinya lumayan besar kan besar, pajak Kasaka ini. Besar. Makanya pemerintah kota dalam dilema sebenarnya kalau ditolak kehilangan potensi pajak jadi gitu kan. Pertanyaan itu. Kalau boleh tahu gaji sebagai anggota dewan itu berapa sih, Pak? Per bulan yang take home pay lah. Pak, kapan pariwisata akan buka? Apakah kita akan kena prank lagi pada bulan Juli, Pak? Gitu. Sebenarnya anggota dewan kota. Coba dilihat Jalan Sulawesi itu kan dilarang parkir. Oh iya benar-benar. Ya, ada tukang parkir kan? Tapi jarang parkir. Oh terus siapa yang? Tapi nggak tahu sekarang nggak tahu dulu sempat saya. Duitnya kemana itu? Sukmo Pak Susuto sudah datang, Pak Susuto. Gimana kabar, Pak? Baiklah. Tapi ya memang kondisi memang lagi pusing ini kondisi sekarang. Oh gitu ya? Iya, dengan pandemi ini. Oke. Semua terbatas. Wih, Pak Susuto ini kalau teman-teman tahu ini salah satu anggota dewan yang paling kritis di Denpasar gitu ya. Kalau beliau ngomong, kalau ada rapat tuh beliau pasti ngomong dan bahasanya kalau nyinyir bukan nyinyir, Pak ya. Bukan nyinyir beda sama kritis ya. Bukan beda. Oh, beda ya. Kalau kritis itu berdasarkan aturannya. Oh gitu. Ya, nah, kalau nyinyir itu kan hanya perasaan. Oh gitu, ngomong acuh-acuh gitu ya. Acuh ya, nyinyir itu hanya perasaan. Tapi kalau kritis itu ya kita berbicara berdasarkan data dan aturan gitu. Nah, sekarang saya amati Facebooknya Pak Susuto itu kenapa saya ngundang ke sini karena sering itu Pak Susuto posting tentang pelanggaran di Kota Denpasar gitu nih. Nah, kenapa juga tiang undang Pak dari anggota DPRD Demokrat gitu? Karena kan kalau tiang undang dari PDI ya kan pasti agak kikuk gitulah. Segan ngomong ya. Ya gitu ya, nggih. Segan, apalagi ada wacana Megawati sekarang kan petugas partai harus mengikuti perintah kayak gitu. Ya biar lebih asik lah kita ngobrolnya, undang yang berlawanan lah. Nah, Pak Susuto di kalangan jurnalis itu kan yang paling kritis di Denpasar, Pak. Nah, apa sih tujuan Pak Susuto itu di begitu kritisnya terhadap kebijakan dari pemerintah, APBD dan lain-lain itu Denpasar? Apa karena Pak Susuto posisinya berlawanan dengan pemerintah, beda partai, atau memang kan banyak orang mengatakan dewan kalau udah ribut pasti nggak dapat proyek gitu? Gimana sih Pak sebenarnya? Nggak benar itu. Yang benar itu adalah gimana? Dewan itu tugasnya hanya ada 3. Oh gitu. Hanya 3 tugas dewan. Yaitu pertama legislasi, kedua budgeting, dan ketiga pengawasan. Legislasi berarti kita sudah sepakat. Kalau kita sudah ketok palu berarti kita sudah sepakat dengan aturan itu. Kan begitu. Budgeting juga seperti itu. Pembahasan APBD segala macam kalau sudah sepakat mari kita jalankan. Nah, sudah menjalankan itu kita harus melakukan pengawasan. Bagaimana kita tidak kritis kalau memang pengawasan. Ini kan dalam fungsi pengawasan ini. Fungsi pengawasan ya. Fungsi pengawasan. Ya kalau kita sudah sepakati dalam aturan baik dalam perda, APBD segala macam, mari kita jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, yang sudah kita sepakati. Yang namanya peraturan, perda segala macam itu kan semua kesepakatan. Yang tentu mengacu pada aturan yang lebih tinggi. Gitu loh. Jadi tidak benar itu karena tidak dapat ini, dapat enggak. Aturan lah kita. Bukan karena beda partai itu. Oh, enggak ada. Ya kalau beda partai kalau memang sesuai dengan aturan kesepakatan, kenapa? Tapi kan ada juga yang beda partai tapi diam gitu kan di dewan kan, nggak kritis lah gitu. Iya, yang begitu itu kan antara tahu dan tidak tahu. Kan tipis itu. Nah, itu saya heran kenapa sih yang membedakan anggota dewan ini kok
diam, kebanyakan diam kan kesan masyarakat tuh anggota dewan tuh nyari aman gitu. Apakah karena partainya atau memang nggak tahu atau memang gimana gitu Pak? Itu tergantung pada orangnya. Oh, jadi gitu ya? tergantung pada personnya. Semua partai mempunyai tujuannya yang baik lah. Semua partai tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat, untuk kesejahteraan masyarakat pasti. Tapi kan sekarang tergantung oknumnya. Oknumnya ada yang segan, ada yang tahu, ada yang memang tidak tahu kan begitu. Ada yang tahu tapi segan berbicara. Tapi ada juga memang nggak mengerti. Nggak mengerti. Ya itu. Jadi sebagai anggota dewan kita harus sering membaca aturan, ya kan, membaca berita, bertemu dengan masyarakat, menyerap aspirasi dan melakukan pengawasan di masyarakat. Oke. Gimana sih Pak Susuto itu boleh cerita dikit dari kapan sih jadi anggota dewan? 2009. Oh dari 2009. 2009 ya. Oh, udah berapa tahun berarti? 10 tahun ya. Ya 11 tahun lah sekarang, 11 tahun. Udah 11 tahun. Nah, pengalaman Pak Susuto jadi anggota dewan itu seperti apa sih Pak? Di tengah opini masyarakat kan terhadap anggota dewan itu selalu jelek gitulah ya, dianggap wah wakil rakyat tuh gini gitu. Silakanlah masyarakat berpenilaian seperti itu kan gitu. Silakan masyarakat. Tapi tergantung pada diri kita. Kalau diri kita bertujuan untuk mengabdi kepada masyarakat, ya kita mengabdi. Jadi ya tidak ada masalah. Jadi apapun yang kita dapat ya kita terima dan itu pun saya kita kembalikan ke masyarakat. Apa yang kami terima pun sebagian besar saya kembalikan ke masyarakat. Baik dalam bentuk bantuan setiap bulan, bantuan 6 bulan sekali. Itu udah rutin gitu. Udah dari sejak 10 tahun lah. Untuk Apa yang membuat Pak Susuto ingin terjun dunia politik waktu itu pertama nih kok? Sebelum Pak Susuto jadi jadi politisi, dulu apa Pak? Pengusaha? Saya 100% jadi pengusaha. Pengusaha dulu nggak ya? Pengusaha. Nah pada saat itu ada yang ngajak saya. Berapa kali dari tahun sebelumnya juga diajak. Teman saya bilang saya belum siap dengan alasan bahwa saya nyari makan dulu lah. Kan begitu, nyari kerja dulu lah, nyari finansial merdeka dulu ya. Ya harus kita mapankan dulu itu. Ya bagaimana kita bisa mengabdi kepada masyarakat kalau kita tidak mapan dulu. Ya jangan sampai kita terjun ke politik hanya untuk mencari penghasilan. Itu yang saya nggak mau ya, itu yang banyak terjadi. Saya enggak. Jadi saya mapankan dulu bisnis selesai, sudah mapan, sudah bisa. Nah baru kita terjun ke dunia politik dengan murni untuk pengabdian. Walaupun sekarang bisnis juga lagi berat loh sekarang. Sekarang ini berat sekali. Pak punya usaha retail juga ya? Masih tetap retail ada, hotel ada ya. Memang kondisinya berat sekarang. Berat sekarang ya. Tapi tetap pengabdian kepada masyarakat harus tetap jalan. Seberat apapun ya tetap kita. Karena itu adalah janji adalah hutang ya. Nah, Tian juga sering dengar rumor begini di masyarakat, terutama di kalangan aktivis di Indonesia dan di Bali nih Pak. Artinya ada misalnya orang yang jiwanya vokal, terus idealis, tapi kalau jadi anggota dewan pasti akan bobrok juga gitu. Nah, apakah sistem di dalam sebuah DPR, DPRD, MPR di pusat juga kayak gitu itu memang berpeluang ya? Berpeluang jadi gitu berpeluang Pak? Ya. Memang sistem di dewan kayak gitu berpeluang Pak? Ya. Kalau kita beda sendiri. Tapi tergantung daripada jiwa kita lah. Kalau kita beda sendiri, ya, benar Pak kalau gini ya? Ya enggak apa-apa, dimusuhin ya enggak apa-apa. Pak sering lama gitu? Oh itu sering lah. Yang penting kita jangan seperti kalau kita ibaratkan pewayangan itu ya, jangan seperti Salyo. Gimana ya, mungkin netizen Raja Salyo itu kalau kita lihat Mahabharata itu kan kelihatan sekali. Tadinya dia akan membela Pandawa, kan begitu? Pandawa kita tahu kebenaran. Di tengah jalan dia stop bersama pasukannya. Diiming-iming aja, diajak komunikasi, kemudian diajak makan segala macam, ya kan? Setelah diajak makan, ya mau ke ini dibilangin, kamu udah makan sama saya, sudah berpesta sama saya, bagaimana? Nah, ya, akhirnya dia nggak enak kan? Akhirnya karena dia sudah diberikan makan, dia tidak bisa membela kebenaran. Ini tidak bagus. Walaupun dia dalam hatinya dia ingin membela keponakannya, kan begitu. Di Pandawa itu kan, Nakula Sadewa kan keponakannya Prabu Salya. Itu loh. Janganlah seperti itulah. Kalau memang apapun yang kita diberikan, kalau kita memang ingin kebenaran, ya lakukanlah kebenaran. Jangan
baru kita dikasih diiming-iming sesuatu, kita lupa dengan kebenaran. Itulah. Oke. Berarti sistem kalau kita masuk, misalnya orang baru masuk ke Dewan tuh berpeluang memang ikut sistem yang bobrok mungkin Pak nggih. Berpeluang bisa. Tergantung diri sendiri berarti nggih. Ya, tergantung diri kita lah. Tahan nggak kita dengan godaan-godaan. Berarti godaan-godaan itu memang besar kalau memang masuk jadi anggota Dewan Pak ya. Misalnya kalau ada proyek itu modalnya gitu. Saya nggak tahu kalau proyek. Saya nggak pernah. Gitu. Saya nggak pernah ikut-ikutan proyek. Misalnya godaan maksudnya Pak di mana? Godaan apa maksudnya? Anggaran pas lagi budgeting itu modalnya ya, atau bisa terjadi, itu banyak lah. Banyak yang saya nggak bisa sebutkan satu, itu banyak lah, ya kan. Nah, kamu jangan ngomong, jangan inilah, ini nanti kan. Gitu. Itu udah lah. Ya, tapi kalau hak ya memang harus kita ambil, ya kan, hak misalnya. Berarti benar nggak Pak nggih kalau yang kita jadi jangan sampai udah dikasih tunjangan seperti ini, jangan ngomong, jangan begitu. Ada juga yang gitu Pak, intervensi gitu Pak. Hak sudah, hak memang hak ya kita harus terima hak itu, walaupun hak yang saya terima itu saya kembalikan kepada masyarakat. Gitu ya. Oh berarti kan karena eksekutif kan yang memegang anggarannya. Iya. Oh sudah dikasih keistimewaan gini, kan jangan banyak sering gitu, sudah dikasih bantuan bansos seperti ini kok masih ngomong kan gitu banyak tadi. Kok masih ya, gini ya ngomong bagi gitu saya ya alokasi dana hibah itu kan hak, bukan hak sih. Ya kalau semua anggota dewan dapat ya yang lain kan pasti dapat sama kan. Tapi jangan karena itu kita jadi hilang kritisnya dalam hal pengawasan, bukan kritis ngawur loh. Kritis dalam hal pengawasan peraturan dan perundang-undangan. Ya. Oh berarti benar rumor itu kalau memang beda gitu bisa dikucilkan oleh kelompok gitu Pak nggih. Bisa terjadi itu. Nggih. Tapi tergantung kita lah. Kan ada juga anggota dewan yang berprinsip seperti ini Pak. Kan pernah saya tanya juga waktu saya jadi jurnalis, Pak kok kenapa Pak nggak kayak Pak Susuto? Kok nggak gini. Wah, aku nggak suka ribut-ribut, yang penting saya kerja di lapangan, turun ke masyarakat, itu aja. Itu gimana menurut Pak kalau gitu? Kita kembalikan ke tugas masyarakat. Tugas anggota dewan itu apa? Tugas anggota dewan jelas sudah ada 3 itu. Legislasi, pembentukan peraturan daerah kalau kita ya, kemudian budgeting. Gimana kalau kita apa yang kalau kita diam-diam nggak bisa? Kalau diam apa yang kita kerja di lapangan itu tugas eksekutif. Kan tugas eksekutif itu. Iya kan, tugas eksekutif membangun jalan, membangun ini tugas eksekutif. Kita melakukan pengawasan, menerima aspirasi dari masyarakat, kita sampaikan ke dalam eksekutif. Jadi tugas dewan itu memang berbicara, melakukan pengawasan. Berarti memang dibutuhkan sosok vokal berarti di dewan tuh nggih, vokal. Tidak harus vokal. Nggak harus vokal maksudnya. Ya, kita tinggal, saya sebenarnya nggak vokal kok. Saya nggak vokal. Saya hanya menyampaikan ini loh aturan yang benar. Ya, kan jangan ya kalau vokal itu dalam arti memaksakan dia harus begini, enggak. Gitu. Ya, ini loh aturannya yang benar. Iya. Ya kan. Kalau aturan kita sudah sepakat dengan aturan ini, mari kita jalankan yang ini gitu. Nah, di era serba keterbukaan informasi kayak gini ini artinya kan sosok-sosok anggota dewan yang memang seperti Bapak ini yang perlu lebih banyak kan artinya. Nah, mungkin Pak punya tips sendiri bagi calon-calon anggota dewan yang akan datang gitu Pak. Gimana sih jadi anggota dewan tuh? Ya keberanian aja. Keberanian dalam, nah selama Pak kritis, keberanian dalam mengungkapkan pendapat itu aja. Selama Pak berani, selama ini kan yang tahu Pak memang jiwanya memang berani artinya kan ya. Pernah nggak Pak diintervensi oleh preman atau apa, diteror atau apa gitu? Sampai sekarang sih enggak lah. Enggak lah. Enggak ada yang begitu kan, kita negara hukum lah. Negara hukum yang masyarakat juga mikir. Ya kan. Kita masyarakat hukum lah, nggak ada sampai lah seperti itu. Berarti selama ini masih aman-aman meskipun Pak sering gini ya. Aman lah, saya nggak sering pernah, muncul di media saya kan. Keluar nggak pernah pakai kan pengawal. Terkenal bertentangan gitu sama. Saya nggak pernah, ya keluar kemana saya nggak pernah pakai pengawal kok, saya jalan-jalan sendiri. Apa sih? Anggota dewan, masuk anggota dewan pakai pengawal, enggak lah. Yang penting kita ingat pada yang melindungi kita adalah kita sang yang dewasa di atas. Nah, kita sekarang ke status Facebooknya Pak. Itu gimana itu Pak? Kan ya kita bicara Denpasar memang heterogen lah ya. Artinya banyak permasalahan lah, kompleks. Khusus soal pembangunan kan ya memang yang lihat sih memang ya
banyak juga yang artinya nggak sesuai, kok gini kok gitu. Nah, menurut Bapak, terutama yang Pak suarakan sekarang ini gedung Pancasila itu gimana Mas? Gininya? kita Gimana cerita awalnya itu? Ceritanya beginilah. Kita gedung Pancasila, kita lihat filosofi daripada gedung Pancasila. Pancasila itu adalah roh daripada segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di itu NKRI. Dibangun di jalan Pegangsaan. Pegangsaan. Tepat itu di sebelah Museum Bung Karno. di belakangnya Museum di Bung belakangnya. Karno. Kebetulan di belakang gedung Pancasila yang dibangun ini ada lahannya Bapak? Lahan, bukan lahannya saya sih, lahan keluarga. Keluarga lah. Saya termasuk dalamnya saya gitu kan begitu. Itu adalah lahan LC. Nah mungkin banyak juga yang belum tahu Pak, lahan LC itu apa Pak? LC itu land konsolidasi ya. Nah maksud sederhananya lahan LC itu apa? Penataan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu sudah dilakukan tahun 2006. 2006 sudah selesai LC itu. Oke. LC itu biasanya membangun LC kalau ada lahan suatu kawasan LC kan, sebelum dilakukan selesai, sebelum ada penetapannya, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ditata itu LC itu. Jalannya bagaimana, segala macam kan, ditata. Dan kita punya lahan di situ, dipotong 20%. Lahan kita dipotong 20% untuk dibuatkan fasilitas publik ya, bentuk jalan segala macam. 2006 udah selesai itu. 2006, itu jalan umum apa yang jalan apa itu Pak? Yang jalan Pegangsaan? Petanya adalah gambar. Petanya adalah gambar jalan, walaupun belum dibentuk jalan, tapi masih jalan setapak lah ya. Tetapi di peta itu sudah di sertifikat yang sudah sah, sudah resmi, itu adalah di depan sepanjang jalan di lokasi saya adalah jalan. Di peta di sertifikatnya yang digunakan oleh pembangunan gedung Pancasila itu adalah jalan juga, jelas kelihatan. Saya sebenarnya bawa data itu, jalan itu. Dan pada saat kita rapat dengan BPN juga disebutkan bahwa itu adalah jalan LC yang sudah berkekuatan hukum. Ya kan, jalan LC. Nah, ingat Pak, Pancasila itu adalah roh segala peraturan dan perundang-undangan. Jadi, jangan sampai menggunakan nama gedung Pancasila tetapi melanggar peraturan dan perundang-undangan. Gitu. Itu yang membuat gedung ini siapa Pak? Pak Gus Marhain gitu itu ya? Bagus namanya. siapa itu ya, Sri siapa itu kalau nggak salah nama kerennya adalah Gus Yang punya Marhain, sama yang punya Museum Bung Karno juga kan? Nanti saya ceritakan masalah Museum Soekarno juga. Lahannya dia hanya 4 meter. Lahannya dia 4 meter sepanjang 60 meter. Itu lahan provinsi. Oke. Dia Gus Marhain melakukan kerjasama kontrak dengan provinsi, kontrak lah, sewa menyewa dengan provinsi selahan 4 meter kali 60 meter. Lahannya kan cuma 4 meter. Ya. Tetapi dia membangun 9 meter kali 60. 5 meter itu mengambil bahu jalan. Badan jalan lah diambil. Sehingga jalan sesuai dengan gambar LC, jalannya tersisa lagi 3 meter. Sedangkan kami di belakangnya menerima sertifikat ini kan sepakat bahwa jalan kami adalah jalan LC adalah 8 meter. Itu yang menyebabkan kita sudah membuat laporan segala macam lah, sudah melakukan pendekatan, sudah dengan eksekutif segala macam, tidak ada tindakan. Termasuk juga PU. PU pun ya kita laporkan ke Polda. Kenapa? Perda 15 tahun 2019 sama Perda yang setelah perubahan yang 2019 15 jelas Perda bangunan gedung bahwa harus ada sempadan jalan. Ya kan? Nah, ini yang saya katakan ketidakcermatan daripada PUPR. Seharusnya dari depan dia kena sempadan jalan, yang 60 meternya ini dari depannya kena sempadan jalan, dari kanannya juga karena ada jalan 8 meter sesuai dengan sertifikat, dia harusnya kena sempadan jalan lagi. Ternyata enggak, PUPR mengeluarkan izin IMB 4 meter kali 40 meter. Jadi sebelah kanannya ini IMB-nya 4 kali 40. 4 kali 40. Lahannya dia 64 kali 4 meter. Ya kan? Ya ini kan tidak ada sempadan. Padahal ada sempadan. Jadi terpaksa karena ini tidak ketidakcermatan daripada PUPR. PUPR dan pasar ya. PUPR dan pasar tidak cermat. Ya, Nah, itu ya. kita sudah sempat kita bawakan dalam rapat
saya kadang-kadang ini masalahnya saya rapatkan ke dalam rapat kerja dengan Dewan pada tanggal 7 Januari kalau nggak salah. Oh, Januari. Nah, Ya. Semua yang hadir di sana sudah mengatakan itu adalah pelanggaran. Oh, sudah sepakat semua itu ada pelanggaran. Ada PK-nya, ada. Yang hadir rapat waktu itu Satpol PP hadir. Pol PP ada, PUPR ada, Perkim ada, Pertanahan ada. Lengkap nih. Lengkap. Oh. Ya, perizinan ada. Terus hasilnya sekarang? Akhirnya tapi tetap sudah, bahkan yang bersangkutan sudah didatangi oleh tim, ada juga datanya saya punya, sudah tim dan buat surat pernyataan sudah. Gus Marhani menandatangani surat pernyataan bahwa itu ada kesalahan di dalam hal pembangunan. Karena izin 4 meter bangun 8 meter, 9 meter kan. Jadi ya terpaksa saya. Itu jangan hanya itu saja. Bangunan Museum Soekarno juga jadi pertanyaan saya. Museum Soekarno juga melanggar itu. Maka itu saya tidak tahu apakah itu melanggar, tapi itu menjadikan pertanyaan besar bagi saya. Kenapa gitu, Pak? Nama Soekarno itu harus patut kita hormati dan kita junjung. Itu adalah bapak bangsa. Yeah. Bapak bangsa yang sangat berkontribusi terhadap NKRI ini kan gitu. Dia adalah bapak proklamator lah ya kan, harus kita hormati. Tapi digunakan di dalam hal pembangunan gedung yang menjadi tanda tanya. Karena setahu saya tidak boleh membangun bangunan gedung di atas gorong-gorong. Maksudnya yang mana nih, Museum Soekarno atau Taman Proklamasi? Museum Soekarno. Oh, Museum Soekarno. Oh, itu di atas gorong-gorong ya? Iya, di atas gorong-gorong ada telabah di situ di bawahnya itu. Sehingga orang-orang yang di belakangnya itu masuk ke dalam kan. Ini dan juga makan jalan juga lagi 1 meter. Sehingga jalannya itu sempit, jalan pegangsaan. Nah, ini kan, tapi kan saya nggak sampai ke sana loh. Saya tidak sampai ke sana. Tapi yang saya fokuskan adalah ke gedung Pancasila itu. Itulah. Itu sudah mempunyai kekuatan hukum bahwa itu adalah lahan jalan. Jadi saya melakukan ini bukan hanya sekedar pelanggaran tata kota, tidak. Tetapi juga pelanggaran terhadap hak orang lain. Ya saya mempunyai lahan di belakang kan merugikan hak saya yang seharusnya memiliki jalan 8 meter jadi tinggal 3 meter. Tapi alasan Pak Gus Marhen kan selalu bilang bahwa ini kan kepentingan menghormati gitulah. Kita patut menghormati. Pancasila itu adalah dasar negara kita, patut kita hormati. Tapi jangan menggunakan Pancasila ini untuk melakukan pelanggaran. Justru nama-nama besar ini kita harus jaga. Ya, karena nama-nama besar ini, nama Soekarno kita harus jaga. Jangan sampai menggunakan nama Soekarno untuk melanggar peraturan. Pancasila kita harus jaga dasar negara kita. Ya kan? Tapi kenyataannya kan tidak. Kalau Taman Proklamasi itu melanggar juga atau enggak? Ya, melanggar itu jelas. Oh, melanggar juga, Pak? Melanggar karena itu adalah telajaan. Itu telajaan. Telajaan yang kalau dia bikin taman tidak ada masalah. Ya kan, kalau dia membangun taman tidak ada masalah. Taman itu arti pohonan-pohonan loh ya. Tapi kan enggak, itu ada bangunan beton loh itu. Yang ditutupin sama taman. Pelanggarannya berarti menutupi telajaan. Iya, telajaan itu fungsinya adalah untuk bikin taman, betul. Taman Proklamasi, betul taman. Ya kalau dia bikin taman, kita harus jepon. Ya taman kan. Ya. Tapi kan enggak. Tapi kan dimanfaatkan untuk bangunan beton. Gitu ya? Bangunan beton gitu. Artinya jalannya ditutupi seolah-olah di belakangnya beton gitu. Iya, jadi bangunannya dia ditutupi dengan taman ini. Seolah-olah itu taman semua, tapi itu bangunan itu. Oh, iya. Itu loh. Nah, ini yang saya katakan pemerintah kok diem. Itu bukan sempat ribut dulu, Pak ya? Sempat ribut. Makanya sampai sekarang kan belum diresmikan itu kan karena nggak tahu kan. Ya saya ngerti kok, saya ngerti yang bersangkutan itu orang yang berjasa atau apalah, yang begitu ya ngerti lah saya, orang yang berjasa. Justru orang-orang yang berjasa itu harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Biar tidak menjadi contoh. Ya kan, kita sangat menghargai orang yang berjasa terhadap pembangunan, terhadap pariwisata, kita harus hargai. Ya. Harus kita hargai. Saya sanggup harus kita hargai. Tetapi bukan berarti
kita menghargai dengan memberikan toleransi untuk melakukan pelanggaran. Oke. Iya kan, jangan. Karena kan bisa menjadi contoh loh itu. Masyarakat akan melihat karena di sana kan kawasan ramai kan. Iya. Sekarang jadi pertanyaan saya, kalau ini dibiarkan oleh masyarakat, oleh pemerintah, masyarakat boleh dong. Karena peraturan itu bersifat general, bersifat umum. Ya kan? Tidak bersifat peraturan itu dibuat dilarang membangun di atas gorong-gorong kan? Kan itu ada aturan. Undang-undangnya dilarang membangun. Tidak ada aturan yang dilarang membangun di atas gorong-gorong dikecualikan untuk yang berjasa, kan tidak boleh seperti itu, ya kan? Tidak boleh seperti itu. Nah kalau sekarang ini diizinkan membangun di atas gorong-gorong, kalau masyarakat membangun boleh dong, ya kan? Atau kalau sekarang bangunan ini dibiarkan mengambil badan jalan 5 meter, kalau masyarakat di belakangnya boleh dong. Saya boleh dong juga mengambil lahan jalan 5 meter. Iya. Artinya semua akan seperti itu. Makanya sekarang pemerintah mau atau tidak? Siapa yang harusnya menyikapi ini paling ini Satpol PP kah? Harus pemerintah. Ya pemerintah siapa lah itu, Satpol PP lah, PUPR lah, bagian hukum segala macam itu. Itu wajib harus dilakukan. Tapi kan bangunannya sudah terlanjur gitu, gimana caranya? Kalau kita mau, kalau mau dibiarkan seperti itu, ayo semua membangun melanggar. Iya, ayo kita melanggar. Jadi sekarang itikat baik. Ya, sekarang itikat baik para petinggi ini, ya atau orang-orang yang berjasa ini, membongkar sendiri, memberi contoh kepada masyarakat sehingga pemerintah bisa bertindak kepada masyarakat. Emang bisa gitu membongkar dong? Masa mau dia membongkar udah bangun aja? Kalau enggak, mari kita sama-sama melanggar. Sama-sama melanggar. Iya kan itu. Konsekuensi pilihannya dua. Bongkar sendiri. Atau membiarkan masyarakat bongkar sendiri atau pemerintah menangani atau kita rame-rame melanggar. Iya, itu kan hancur kota ini. Tata kota ini hancur karena perbuatan satu orang. Jadi kalau masyarakat kecil melanggar diciduk Satpol PP, loh itu kan itu ya kan gitu. Saya pun seperti itu. Ya kan? Kalau saya melanggar, bicara sama apa? Itu bongkar dulu. Nah, itu satu kasus di kompleks Renon lah, Pak. Yang Pak tahu lagi di Denpasar yang pelanggaran paling fatal itu apa, Pak, di Denpasar ini? Pembangunan khususnya. Banyak pelanggaran. Tapi ya kan, lebih banyak pelanggaran penyerobotan apa? Banyak pelanggaran tata kota ya. Tapi kan umumnya mereka melanggar di lahannya mereka sendiri. Oh gitu. Ya, mereka melanggar pembangunan di lahannya mereka sendiri. Misalnya melanggar di jalur hijau, tapi lahannya lahan dia sendiri. Oh gitu. Kan begitu. Tetapi yang banyak melanggar terhadap lahan orang lain ya ini kasus ini. Kasus di Gedung Pancasila, Gedung Soekarno, termasuk pelanggaran di Pantai Sanur. Itu banyak. Oh, Pantai Sanur, Pak? Pantai Sanur. Oh ya, saya sempat lihat status Pak Susuto di Facebook. Berani nggak Satpol PP mau ya sempadan? Berarti di seluruh bangunan di Pantai Sanur itu melanggar, Pak? Yang kini kan di Pantai Sanur itu kan ada jogging track ya. Ada jogging track ya. Iya. Kalau dia membangun di sebelah barat jogging track, masih masuk toleransi lah, karena itu kan lahannya pribadi. Tapi kalau membangun mereka di kawasan sebelah timurnya jogging track, ya kan sebelah timur lah, berarti kan pinggir pantai. Ini jelas melanggar. Ya kan? Aturannya seperti apa sih? Kalau tidak boleh. Berapa jarak itu lahan publik itu? Berapa aturannya? Berapa jaraknya harus dari pantai baru? Enggak, itu makanya dikasih batas sama jogging track. Dikasih batas jogging track. Kalau di sebelah dalam jogging track itu ya kita toleransi walaupun ada sempadan pantai sekian ratus meter, sekian puluh meter lah ya. Tapi masih ada toleransi lah. Tapi kalau mereka membangun di sebelah luar jogging track, ini jelas pelanggaran. Sekarang kita mau ada memang yang membangun itu, Pak? Banyak ya. Di Pantai Sanur tapi Mertasari atau? Semua sepanjang itu banyak. Sepanjang ya. Jadi kalau itu dibiarkan semua akan seperti itu. Nah, yang pertama yang Pak tahu melanggar itu dari siapa? Kan dulu saya baca di koran, termasuk beberapa koran mengatakan termasuk yang ribut Gria Sandrian itu melanggar nggak? Nah, itu yang saya katakan. Melanggar nggak itu, Pak? Ya, itu ada Pak Tuan. Inilah menjadi contoh. Saya tahu, saya sangat menghormati beliau. Yang punya kan tokoh Sanur. Saya menghormati beliau sebagai tokoh. Saya menghormati beliau sebagai tokoh. Saya menghormati beliau sebagai kuangen lah dia, ya, kuangen, tokoh Sanur dan tokoh pariwisata, ya kan, perlu kita hormati, kita beri penghargaan. Tetapi mari kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa tokoh itu tidak melanggar, sehingga masyarakat juga akan, pakai untuk melanggar, beliau aja nggak melanggar, kenapa saya harus melanggar, kan begitu. Jadi
pemimpin wajib memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak melanggar. Kalau melanggar di lahannya sendiri ya bisa ada toleransi lah. Ya. Tapi kalau menggunakan lahan publik kan. Itu lahan publik itu Pak di pinggir pantai itu. Ya sebelah timur jogging track pasti lahan publik itu. Oh. Lahan publik. Sebelah timur jogging track pasti. Sebelah luar jogging track loh ya, bukan sebelah timur karena tapi itu kok ada seolah-olah dibiarkan gitu ya. Ya. Mungkin dekat sama wali kota nggak? Nah, itulah yang saya katakan. Itu yang saya katakan. Bu, dekat kita bagus. Saya pun banyak yang dekat ya. Dekat dengan masyarakat, dekat dengan tokoh banget. Sangat menghormati orang-orang yang berjasa. Tapi bukan berarti boleh melakukan pelanggaran. Justru tokoh-tokoh ini harus memberikan contoh yang benar. Sehingga masyarakat akan segan dia melakukan pelanggaran. Terus solusinya kalau itu dibiarkan artinya kan ya kalau itu dibiarkan akan banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang lain gitu ya. Tapi kalau dibongkar kan udah nggak mungkin deh Pak. Gimana? Ya ada pilihannya satu. Oh iya. Pilihannya hanya biarkan tetap melanggar banyak. Dengan yang lain juga akan menjadi contoh. Atau pemerintah mengambil sikap gitu ya. Membiarkan dengan lain akan contoh atau pemerintah mengambil sikap. Memang itu dilema sekarang. Pemerintah dilema kok saya akui pemerintah dilema. Nah terus win-win solutionnya apa kira-kira Pak? Nggak bisa ya? Apa win-win sulit sih win-win solutionnya gimana? Jadi masyarakat akan bilang, akan berpikir kalau misalnya nanti saya bikinkan jalan sebelahnya dibangun lagi. Kalau besok masyarakat juga akan begitu. Terus saya bangun di sini nanti tolong cari jalan sebelah. Kan begitu. Setahu saya kan DPRD dan Pasar sering itu turun ke Pantai Sanur itu Pak. Apakah hanya ajang pencitraan atau memang gimana? Setelah itu kan redup aja gitu, gimana itu ceritanya? Dan saya kan bukan pimpinan daripada gitu. DPR. Saya sebagai anggota. Betul. Saya sebagai anggota tidak punya kewenangan di dalam hal harus ke sini kan enggak. Ya kan. Ya karena itulah makanya saya yaudah kita sebagai anggota saya punya hak, sebagai anggota dewan saya punya hak untuk menyuarakan kebenaran. Itu kalau yang melanggar itu ada setoran nggak Pak? Nggak ngerti saya. Saya nggak sampai ke sana lah. Biasanya yang setahu Tiang kan kalau udah tahu melanggar, bukan lagi atas nama instansi yang bergerak, tapi pribadi gitu yang model. Bisa terjadi, bisa terjadi ya gitu ya. Tidak berani berbicara itu kan kita. Jadi kalau kita berbicara itu harus ada dasar fakta. Karena saya berbicara selama ini pasti ada dasar dan fakta. Dari angka lah, dari hitam di atas putih lah. Saya ingat waktu dulu jurnalis, setiap pandangan fraksi. Ya, pandangan fraksi kan yang Pak Susuto kan ada angka-angkanya. Ya, lengkap tuh datanya. Datanya lengkap. Yang lainnya normatif aja kan saya lihat. Oh, ini normatif, nggak ada data, nggak ada fakta gitu lah. Tapi kalau pandangan fraksi yang saya bikin kan angkanya jelas. Masa bisa satu lebih besar dari dua kan nggak mungkin. Ya jelas dua lebih besar dari satu kan begitu. Itu yang membuat sebenarnya Pak Susuto juga disenangi sama wartawan kan gitu. Artinya menyuplai kebutuhan jurnalis kan butuhnya sama data. Bukan hanya omong-omongan sebenarnya. Iya, kalau ngomong-omongan belum tentu. Makanya saya sering dulu, kamu dibayar berapa sama Susuto? Pak pernah bayar saya nggak dulu, Pak? Karena sering kok Susuto terus saudara Semar Muin loh yang orang dia yang punya data bagus. Kan makanya saya ajak teman-teman dewan, ayolah baca. Kalau dikasih buku APBD yang tebalnya segini loh. Ayo baca pelan-pelan, cari yang penting-penting poin. Jadi kita dapat angka. Kalau sekarang saya ditanya terkait dengan data-data itu, saya punya lengkap. Saya masih punya kok dari APBD walaupun APBD juga ada, tapi pertanggungjawabnya dari 2009 sampai sehari ini saya masih punya kok. Jadi kalau cari gimana tren pendapatan daerah, saya masih bisa nyari. Butuh waktu kan begitu. Cuman sekarang ini kan saya bukan sebagai pimpinan lagi, pimpinan fraksi bukan. Jadi saya sebagai anggota kan. Ya anggota saya bebas bicara kan. Jadi gitu Bapak-bapak Ibu-ibu yang mau gratis muncul di media, siapkanlah data kalau berbicara sesuatu data dan kalau bisa fakta. Itu pasti dicari sama jurnalis, nggak perlu bayar Ibu-ibu. Biasanya kan anggota dewan mau naik berita bayar gitu kan. Sebenarnya simpel Pak ya, tinggal kita berbicara sama data aja. Jadi saya nggak takut salah.
Karena kalau kalau itu salah, nah ini angkanya ini buku ini ada angka ini. Saya kan berbicara angka. Ya kan angkanya menyatakan ini 1, yang ini 2, jadi jelas yang 2 lebih besar dari yang 1 kan. Angkanya menyebutkan itu dan bukunya menyebutkan seperti itu. Ya, ya. Nah, kemudian soal perizinan atau zona hijau lah. Zona hijau banyak juga Pak pelanggar di Denpasar, pelanggaran zona hijau. Oh, banyak. Tapi ya sesuai dengan kita kan kemarin sudah dalam hal pembahasan RT RW. Itu jelas kita akan ada pasal insentif dan disinsentif. Maksudnya terhadap pelanggaran-pelanggaran itu. Ya kan? Jadi masyarakat yang taat akan aturan terhadap zona hijau akan ada insentifnya. Tapi yang terjadi pelanggaran, sudah terjadi pelanggaran yang tidak mungkin dilakukan penyesuaian, atau kalau dia mau menyesuaikan bagus, kalau tidak mungkin dilakukan penyesuaian, maka dia akan kena disinsentif. Nah, maksudnya disinsentif itu dalam bentuk denda, bentuk apa, dalam bentuk pajak, dalam bentuk apalah. Pajak per tahun gitu. Ya itu mungkin akan menjadi besar, saya. Mau menyesuaikan atau mau. Nah, itu masih dalam proses ini. Ya, ya. Tapi kompleks juga Pak menyelesaikan itu ya. Oh, kompleks. Karena itu dah. Kompleks. Karena itu dah, makanya masyarakat nih, dia boleh. Kamu ngurus saya itu dulu urus gitu, ya. Semua kan gitu kan. Semua kan begitu. Kamu itu dulu urus, itu dulu urus. Makanya kemarin kita berdebat itu. Gimana? Ya kan? Bagaimana itu? Makanya solusinya ada insentif dan disinsentif. Akan saling tunjuk nanti Pak. Iya. Gitu ya. Ya. Dan saya udah punya usul kok dulu. Ya, lahan-lahan pemerintah yang berada pada zona perumahan, lakukan tukar guling. Tukar guling maksudnya gimana? Tukar guling lahan-lahan hijau yang tidak mungkin dibangun untuk ingin kita mempertahankan RTH, itu dibeli sama pemerintah. Oh gitu. Dibeli pemerintah atau ditukar sama pemerintah dengan ditukar. Iya. Kan pemerintah kan punya lahan-lahan juga. Mana lahan yang ingin kita pertahankan hijau? Harusnya tukar guling lah. Jadi jangan lahan pemerintah yang ada di kawasan perumahan atau perdagangan dan jasa dikontrakkan dibangun mall, ya kan? Tapi lahan masyarakat wajib jadi jalur hijau, nah kan tidak adil itu, ya kan? Justru pada lahan-lahan pemerintah yang mungkin nilainya berbeda ya 1 banding berapa itu hitungan inilah appraisal lah kan begitu, ya kan? Misalnya lahan pemerintah ada di Renon, ada lahan 2 aro di Renon, nilainya kan besar, ditukar dengan yang punya jalur hijau, ya kan itu. Ya kamu ambil sini, saya minta sekian. Itu kan begitu. Jangan ada lahan pemerintah 2 aro di Renon dikontrakkan dijadiin restoran. Ya. Ada lahan pemerintah 1 hektar di Renon dikontrakkan jadikan mall, ya kan? Padahal masyarakat menderita di situ, lahannya tidak bisa dipakai apa jalur hijau. Nah itu yang saya sebenarnya usulan itu sudah ada, cuman nggak pernah didengar. Nggak tahu ya, mungkin catur mukanya nggak punya kuping ya. Ya bisa terjadi. Catur mukanya nggak punya kuping, jadi nggak pernah didengar ini. Setahu Tiang dulu level 21 itu sempat ribut karena pelanggaran gini, pelanggaran gitu. Sekarang kok jalan gini? Apa memang sudah diperbaiki atau sudah ada deal-dealan tuh anggota DPRD Denpasar, Pak? Dengan deal dengan anggota dewan sih tidak tahu ya. Gitu. Tapi yang jelas pada waktu itu sudah ada perbaikan. Ada perbaikan. Ya, kita minta tidak ada restoran di depan. Ya kan ngambil itu. Cuman ya nggak tahu sampai di mana itu. Terus kalau perizinan di Denpasar Pak gimana menurut Pak? Sudah bagus? Sudah transparan atau masih ada, kan perizinan, lembaga perizinan itu terkenal dengan dunia suap-suap. Tah di Denpasar terjadi atau enggak ya? Saya enggak sebut ya. Artinya terkenal seperti itu. Apa di Denpasar seperti apa? Ya, isunya sih sulit. Cuma kalau saya sih nggak pernah sulit ya kalau saya cari izin. Kalau saya loh ya. Ya jelas Pak Susruto ya jelas. Pak Susruto nih jangan nih Pak Suret. Nah, sebenarnya sepanjang ngikutin aturan ya kan, harus aturan sebenarnya nggak perlu dipersulit. Gitu. Ya sebenarnya dan di samping itu juga perizinan IMB sekarang kan melalui proses. Jadi di perizinan sekarang itu hanya proses administrasi aja. Administrasi aja nggak ya? Ya, karena IMB semua dari PUPR semua keluar rekomendasi ini, perizinan tinggal. Tapi seharusnya janganlah sampai dipersulit masyarakat, kasihan lah masyarakat. Ya. Nah, terus soal perusahaan daerah pasar, perusahaan daerah parkir kan Pak Susuto juga sempat ribut-ribut sampai berkasus. PD Parkir dulu kan gitu. Gimana sekarang menurut Pak Susuto PD Parkir? Ya, kalau saya cuma bisa menyajikan angka dan data. Masalah kasus hukum silahkanlah aparat hukumnya. Saya selalu menyajikan angka. Saya nggak pernah ini harus di. Berarti pengelolaan parkir dan pasar sudah bagus sekarang? Pengelolaannya masih belum lah. Oh masih belum? Masih belum karena. Belumnya gimana? Belumnya karena perusahaan itu masih
kembang kempis. Oh, rugi artinya? Masih rugi besar. Karena apa? Karena kita lihat kalau kita evaluasi daripada labanya, ini pos anggaran pegawai yang paling tinggi. Pos anggaran pegawai. Berapa pegawainya, Pak? Lebih dari 170-an. Termasuk petugas parkir? Enggak. Oh, enggak. Enggak, pegawai di kantor pegawai aja? kantor saja. Oh, Di luar berapa itu, Pak? petugas parkir kalau saya lihat datanya itu ya saya waktu rapat itu sekitar 200 sekian petugas parkir. 200 sekian di Tapi Denpasar. pegawai kantornya udah 170 sekian. Kok banyak sekali? Nah, ini yang saya katakan bagaimana perusahaan itu bisa jalan kalau seperti ini. Kan begitu. Cuman memang dilema bagi perusahaan parkir sekarang mau diapain. Gimana memproduksi? Nggak, segini banyaknya lahan parkir di Denpasar, masa rugi, Pak? Gimana caranya? Gimana tuh modelnya? Kok bisa rugi? Nah, itu yang ini yang kita belum, kan saya nggak di komisi 2 lagi. Saya di komisi pembangunan. Jadi masalah proses hukum segala macam itu saya tidak bisa berbicara. Saya cuma bisa menyajikan Data. angka-angka ini loh kan. Sekarang kalau dianggap dari aparat hukum melihat oh ini ada suatu penyimpangan, ya silakan ada proses. Ditanya saya data dari mana? Ini angka-angkanya, ini bukunya, kan begitu. Kan saya dengar parkir di Denpasar sudah pakai sistem apa ya, Pak? Yang elektronik itu? Enggak, tuh saya itu belum jalan tuh ya? komisi 2 lah yang saya. Oh, enggak, belum. Komisi 2 lah saya tidak tahu. Ya kan? Terus kalau PD Pasar gimana, Pak? PD Pasar sekarang kan lagi mereka akan melakukan renovasi Pasar Kumbasari. Saya buat statement, membangun, merenovasi itu tentu mudah. Sepanjang ada uang untuk dana untuk membangun, kan begitu. Ya. Mudah ya, semua orang bisa gambar, bisa membangun ya. Tetapi mengelola untuk mendapatkan reward atau mendapatkan keuntungan sesuai dengan harapan itu yang sulit. Nah, sekarang PD Pasar mengelola sekian 16 pasar ya kan, 16 pasar saya nggak hafal. Ya. Tapi penghasilnya angka-angkanya ada itu, saya punya angka-angka di. Hasilnya gimana, Pak? Kecil juga? Kecil. Lebih besar hasil daripada pasar desa, satu pasar desa. Ya, satu pasar desa. Oh ya? Iya. Gila, kok bisa, Pak? Nah, begitulah. Ada di sini. Satu pasar desa itu di mana, Pak? Situ? Ya, di mana sama apa? Contoh lah. Saya ambil 2016. Ya, pendapatan usaha sampai 23,9 miliar. Beban usahanya 24 miliar. Pendapatan luar usaha 1,3. Keuntungannya hanya 829 juta. 16 pasar loh, bukan satu pasar. Ini kan hampir sama dengan pasar desa, ya kan? Maksud Pak, ada pasar desa yang keuntungannya sekian di Denpasar? Ada, banyak. Pasar Sindu, pasar ada. Nah, maksudnya Pak, pasar desa itu kan nggak dikelola oleh gini ya? Bukan PD Pasar. Oh, bukan PD Pasar. Nah, tahun 2017 malah rugi. 2017 malah rugi 3,9 miliar. 2018 masa rugi 66,3. 2019 untung masih dapat keuntungan hanya 823 juta. Memang kalau dilihat tren pendapatannya ada peningkatan. Ada tren peningkatan, berarti ada intensifikasi pemungutan. Kan begitu. Tetapi di setiap pihak beban usahanya makin meningkat terus. Nah, ini jadi pertanyaan sehingga menyebabkan keuntungannya tidak sesuai dengan harapan. 16 pasar loh, bukan main-main. Ya, kalau itu 16 pasar termasuk pasar Badung kan? Ya. Ya kalau model seperti ini parkirnya aja dikelola sendiri udah bisa lebih dari berapa miliar untuk pasar Badung. Ya sama dengan pasar Badung, ya parkir di pasar Badung loh itu hasilnya setiap bulan tahun. Oh, tiap tahun. Oh iya, dong. 45 miliar kalau nggak salah. Parkir aja. Ya. Nah, kalau itu aja tukang parkir berapa sih? Iya. Ya kan? Jadi kan lebih menguntungkan hanya mengelola parkir daripada mengelola pasar. Memang pasar itu fungsinya adalah fungsi sosial, ya. Artinya itu yang herankan dulu kan ketika masih tugas di Denpasar. Kenapa perusahaan-perusahaan daerah milik pemerintah itu selalu kebanyakan rugi? Alasannya, oh ini fungsi sosial kayak gitu. Emang bisa dibenarkan kayak gitu? Misal PDAM lah, kan selalu rugi tuh PDAM tuh. PDAM Denpasar untung. Oh sekarang untung? Untung. Dulu kan rugi Pak? Ya dulu. Oh sekarang udah untung? Sekarang udah profit. Oh udah bagus? Udah lebih bagus lah. Sudah lebih jauh, udah keuntungannya bisa sampai, kita dapat ini Kota Denpasar bisa sampai 6-7 miliar satu. Oh udah untung sekarang ya? Udah untung PDAM sudah. Tapi pasarnya belum.
Gede pasarnya berarti belum ya? Kasihan, kasihan. Apa karena pandemi ini? Oh, sebelum pandemi udah rugi juga? Sebelum pandemi udah rugi 2019, pandemi kan 2020. Gak tahu nih laporannya belum masuk ke saya di tahun 2020-nya. Kok bisa ya? Ya, itu kan sayang. Kasihan. Kasihan. Nah, menurut Bapak sendiri kenapa kok bisa gitu? Profesionalisme pengelolaan. Pengelolaannya kurang. Jiwa aja. Pengelolaannya. Karena mengelola itu tidak semudah membangun kok. Jadi profesionalisme kan tergantung juga siapa pentolannya kan, Iya. pemimpinnya kan. Ya, jadi kalau bisa sih pengelola ini orang-orang profesional, bukan orang yang ditunjuk karena kedekatan. Oh iya kan artinya sistem pemilihan direkturnya itu Fit and proper test saja, fit and proper test ya kan. itu murni benar itu murni fit and proper test itu Nggak ada akal-akalan. Nggak ada, mana ada fit and proper test pemungutan pemilihan direktur di Denpasar. Nah, ada, saya nggak pernah dengar itu fit and proper test. Ya sekarang contoh lah anggota dewan bisa jadi direktur pasar kan. Oh masih Ya. sekarang Pak Ya, Bobyang? dulu juga kan Pak itu juga dulu anggota dewan jadi direktur pasar. Si Pak Yandarso juga Ya, anggota ya, dewan. ya. Ini apa betul dia profesionalisme dalam pengelolaan pasar? Kan nggak tahu. Pasar itu sulit. Saya memiliki supermarket ya. Ya anggaplah supermarket. Sulitnya bukan main loh. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu mengelola, menata. Ya. Jadi makanya saya dari dulu usul cari konsultan. Tapi konsultannya benar-benar konsultan. Jangan konsultan yang sekedar abal-abal untuk menata. Karena banyak komplain kok di Pasar Badung. Banyak komplain. Oh banyak komplain Pasar Badung Pak? Menganggap penataannya nggak benar. Groupingnya nggak benar. Gitu. Gimana saya bukan bidangnya di sana. Nah kalau pembangunan di Denpasar ini udah diatur belum sama Perda RDTR itu Pak? Kan dulu saya dengar pemerintah Kota Denpasar mau bikin Perda RDTR, sekarang gimana? Belum selesai. Oh belum ya? Kita baru ke RT/RW karena ada revisi RD. Karena dulu memang kita mau membahas RDTR, cuman keduluan harus ada perubahan Perda RT/RW. Oh gitu. Maka kita sudah selesai kemarin membahas Perda RT/RW. Sekarang masih hasilnya ini masih dikonsultasikan ke pusat, itulah ke pusat, sehingga RDTR kita belum. Ya. Selama ini pemerintah kan nggak diatur secara detail berarti kan pembangunannya karena DTR belum ada kan? DTR belum ada, kemudian perwali sonasi juga dulu sempat dibatalkan kan. Sehingga ya sekarang berdasarkan RT/RW aja. RT/RW aja, secara umum, garis umum aja berarti pembangunannya. Nah soal Akasaka gimana? Benar saya dengar isu kan akan dibuka setelah adanya konsolidasi atau rapat antara Pemkot, Polda dan pihak Akasaka langsung. Nah dari anggota dewan gimana tanggapannya? Kalau isunya sih, ya saya baca di media ya, media katanya mau buka kan gitu. Ya sebenarnya sih memang tidak ada yang salah. Karena sudah ingkrah kan? Ya, tidak ada yang salah kalau mereka mau buka lagi sepanjang, ya itu yang tanda petik ini, sepanjang aturannya dipenuhi. Misalnya perizinannya dipenuhi. Izinnya udah diperpanjang atau udah habis? Kita kan nggak tahu itu. Ya kan apakah dia akan mau ke masalah tetap menjadi klub malam, ya kan, hiburan malam, ya kita lihat persyaratan perizinan, ya kan itu kan ada persyaratan IMB segala macam kan, ya silakan orang pemodal atau investor tuh mau membangun apapun, membuka apapun silakan, sepanjang aturan poin-poin aturannya terpenuhi, ya kan? Kalau poin-poin aturannya tidak terpenuhi ya nggak bisa, ya kan misalnya ingin membuka hiburan malam, harus IMB-nya harus begini. Kita lihat IMB-nya sudah benar belum, ya kan? Lokasinya sudah benar belum? Ya persyaratan parkirnya segala macam udah benar belum? Ya kan begitu. Nah itu harus penuhin semua. Ya kan? Kalau kita mau, ya kan? Tanda petik. Kalau kita mau kota kita menjadi kota yang baik, teratur, kan begitu. Tapi kalau nggak mau terbaik, kalau mau ugal-ugalan ya ugal-ugalan jadinya, kan kasihan. Jadi kita harus ikutinlah aturan yang sudah kita sepakati. Setahu Tiang kan pajak Akasaka itu terbesar kalau di semua. Pajak hiburan ya. Di antara semua pajak yang di pasar yang paling besar kan pajak hiburan. Oh bukan ya? Bukan. Oh paling besar pajak apa? Pajak hotel, pajak BPHTB. Hotel lebih besar daripada hiburan Pak? Dia balik nama BPHTB ya kan.
Kalau pajak Tanah Akasaka dan setahu bangunan. Tiang dulu itu 9 miliar atau 3 miliar atau 12 miliar itu ya. Kalau pajak hotel kan lebih besar. Per Oh, dulu kita per tahun setahu Pak berapa pajak Akasaka itu ke kas daerah? Sedetilnya nggak tahu saya, tapi kan saya nggak bawa datanya itu. Seingat Tiang Tapi 3 miliar aja kayaknya per Ya mungkin per Akasakanya sendiri, Per mungkin tahun. ya Akasakanya sendiri. Tapi pajak hiburan kita kan total. Kalau nggak salah lupa saya itu. Ya, Nah, makanya- saya ingat Tiang kan itu dah artinya lumayan besar kan Besar, pajak Akasaka besar, ini. besar. Makanya pemerintah kota dalam dilema sebenarnya kalau ditolak kehilangan Kan potensi pajak jadi gitu kan. pertanyaan itu ya kan kita mengharapkan pendapatan yang baik, tapi aturannya harus dilanggarkan. Ini harus kita ini. Tapi gimana caranya menjamin apakah itu akan tidak terjadi peredaran narkoba lagi atau enggak gitu? Gimana Nah, caranya? itu memang sulit kan itu Ya. emang pengawasannya. Sementara ada kan beberapa klub malam di Denpasar kan, sementara di sini ada isunya seperti itu dibiarkan. Nah, itu yang membuat ruwet jadinya kan. Ini yang masalah ya. Itu masalah ya kan. Karena terus terang saya bilang saya tidak pernah ke hiburan malam. Oh gitu. Ya saya sendiri nggak tahu sih. Berarti Dewan tutup mata dong? Enggak. Sadar. Tahu, Dewan tahu. Saya tidak pernah masuk ke hiburan malam. Oh gitu. Ya saya terus terang saya bilang saya tidak pernah masuk ke tempat hiburan malam. Iya. Saya belum pernah. Tapi kan untuk tahu yang gitu-gitu nggak harus masuk ke tempat hiburan. Ya cuman mendengar-dengar aja, kan begitu. Oh gitu. Ya. Jadi kalau Ya yang penting investor harus jelas mengikuti aturan aturan yang berlaku. Ya kan dia mau hiburan malam ya penuhi dulu ketentuannya. Kalau mau restoran ya penuhi dulu ketentuannya kan itu. Ya. Kalau wali kota yang sekarang gimana menurut Pak Susurto? Kan baru ini belum kelihatan. Oh, belum kelihatan ya. Kita belum lihat hasilnya apa. Oke. Tahun depan baru bisa kelihatan lah. Kalau Pak Raimandra gimana dulu wali kotanya menurut Bapak? kan Erwin udah tahu saya pandangan fraksi saya bagaimana kan? Ya kan nggak eranya saya sama Pak Susurto dulu, woi kritis tiba-tiba waktu pemilihan gubernur, ya kok tiba-tiba dukung Raimandra? Apa karena koalisi atau gimana? Ya karena koalisi dan gitu. partai ke sana ya kan. Oh, Ya, gitu. sudah kita dukung. Tapi kan kita jelas bahwa apa yang terjadi selama ini kan di pandangan-pandangan fraksi saya yang saya bikin sendiri pada waktu saya sebagai ketua fraksi kan udah jelas. Itulah pencapaiannya. Kalau boleh tahu gaji sebagai anggota dewan itu berapa sih Pak? Per bulan yang take home pay lah kita bawa itu. Waduh, nggak enak lah. Oh nggak enak ya? Tapi yang jelas, lebih dari 50% penghasilan saya, bukan gaji aja lah. Lalu gaji aja kecil. Oh gajinya kecil. Penghasilan saya, artinya dari ya, tunjangan dan lain-lain. Tunjangannya hampir di atas 50% itu saya berikan kepada masyarakat. Oh itu dana bansosnya nggak? Bukan, Oh bukan. Oh memang penghasilan Bapak? Penghasilan saya murni saya berikan kepada masyarakat. Contoh lah, saya begitu masuk kan melalui online sekarang. Masuk di BPD, hari itu juga saya transfer ke kelompok ini. Oh gitu. Itu. Konstituen modelnya, menjaga konstituen ya? Iya, contoh lah saya bilang. Contoh lah ini saya bilang. Ini salah satu contoh dah. Ya, salah satu. Ya kan? Jadi ini kemarin kan tanggal 1 hari libur. Yeah. Tanggal 2 kan? Ini tanggal 2. Saya belum proses. Gitu. Jadi kenapa saya berikan seperti itu? Karena saya merasa saya duduk di dewan karena mereka. Ya kan? Jadi saya duduk di dewan. Mereka itu sebenarnya siapa, Pak? Ya kelompok-kelompok lah. Kelompok komunitas. Ya PKK lah, Sekotruno lah, ya kelompok pecalang lah, kelompok ini. Karena saya anggap bahwa saya duduk itu adalah bantuan mereka. Jadi wajar setiap bulan saya kembalikan kepada mereka. Bukankah hampir 90% anggota dewan seperti itu, Pak? Penghasilannya habis di konstituen gitu, emang bukankah seperti itu? Oh, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas saya memberikan bukan pada orang per orang. Saya berikan kepada kelompok. Kelompok organisasi lah gitu ya. Ya, kelompok. Karena mereka lah yang. Ya, jadi tertata gitu loh. Kan ada saya dengar isu niki di luar, ada niki jurnalis yang jadi anggota dewan, niki dia nggak sebut namanya, dia cerita curhat, aduh nyesel jangan dia anggota dewan, sing man gajet lah kan di konstituen, ben kundangan main, ben ngabok ini ngabok itu gitu. Ya tergantung tujuannya, Pak Susurto kan sudah mapan dulu kan sebelum itu mungkin tujuan. Iya, tergantung tujuannya. Dan saya setiap tahun saya membagikan sembako kepada kelompok. Saya kemarin
dalam tahun 2020 kemarin 2 kali saya membagikan sembako, masing-masing 9 ton. Dari mana saya dapat itu? Dari penghasilan Dewan. Kan tidak mungkin saya dari penghasilan perusahaan saya untuk makan, kan itu jelas saya untuk makan kan. Tapi penghasilan Dewan saya kembalikan kepada masyarakat. Itu mungkin yang menyebabkan banyaknya anggota Dewan yang korup gitu ya. Artinya dia tidak merdeka dulu di finansialnya sendiri. Saya nggak berani sebut lah itulah. Saya nggak berani lah ya. Oke Pak, sekarang kita bacakan dari pertanyaan dari netizen. Pak, kapan pariwisata akan buka? Apakah kita akan kena prank lagi pada bulan Juli, Pak? Gitu. Sebenarnya anggota Dewan Kota nggak berani jawab saya, karena karena saya pun bergerak di bidang pariwisata juga pusing. Oh gitu, pelaku pariwisata juga ini. Saya juga pelaku pariwisata, juga pusing terus terang saya bilang, iya kan? Iya kan, karena Desember mau dibuka bilang kan udah siap-siap, kita sudah melakukan perbaikan segala macam lah, kita melakukan pembersihan segala macam. Ternyata nggak jadi dibuka, kena prank juga kan? Prank, di anggota Dewan kena prank juga ya. Kemudian menjelang ini Lebaran juga, kita harapkan dia buka kan, malah ditutup lagi. Kalau masalah buka atau tidak pariwisata saya nggak berani jawab ya kan. Tapi perlu jadi kata penting, kita harus percaya bahwa COVID ini cukup berisiko. Karena dari keluarga saya juga ada yang jadi korban. Oh, ada yang kenapa? Ipar saya ada jadi korban. Meninggal tapi? Ya. Ya kena beberapa. Yang sekarang masih sakit masih ada. Ya jadi kita harus percaya. Kan nggak berani main-main lah. Mari kita ajak lah teman-teman semua masyarakat. Mungkin banyak juga yang bertanya, Pak Suruto kritis di bidang ini, tapi soal COVID kok nggak kritis gitu? Saya harus yakin, saya harus percaya, karena saya harus percaya sekali bahwa COVID. Jadi saya tuh terus terang sepanjang masa COVID itu saya pernah keluar malam. Tapi setelah saya divaksin, saya masih berani. Ini untung saya udah divaksin, saya berani buka masker loh ya. Dan itu tetap jaga jarak. Ya, udah jaga 2 meter kan? 2 meter ini kan? Iya kan? Kalau dulu saya di rapat di Dewan nggak pernah mau buka masker. Makan pun enggak. Kalau saya makan ya keluar lah. Karena harus percaya. Karena ipar saya sendiri jadi korban COVID 2 orang. Yang masih sakit masih ada. Berarti Pak Susuto nggak setuju sama jering itu seteman-setemannya jering? Saya nggak berani mengatakan nggak setuju, tapi saya percaya. Ya. Beda pendapat boleh lah ya, artinya kan gitu ya. Nah, selanjutnya jalan di Jalan Nangka Utara ke selatan itu bisa nggak dibuat seperti jalan di Renon halus, biar nggak seperti naik kuda setiap lewat sana. Oh benar Pak, jalan di Nangka itu kan. Sebenarnya itu anggarannya sudah ada. Oh ada? Sudah ada? Anggarannya dipersiapkan. Ada, kalau nggak salah tahun ini itu ada anggarannya. Harusnya tahun lalu kalau nggak salah, cuman karena COVID ini. Sudah dianggarkan itu. Setahu dia udah dulu wacana ini. Dulu permasalahannya kan alasannya pipa PDAM. Pipa PDAM. Sekarang kalau salah anggarannya sudah ada. Gimana, saya lupa ini. Ada, saya punya. Cuma saya nggak bawa datanya itu. Ada anggarannya itu. Anggaran dari pusat tapi anggaran APBD. APBD. Besar artinya beri anggarannya. Besar, tapi apakah kena rasionalisasi saya nggak tahu itu. Karena banyak anggaran-anggaran harus direfocusing gitu. Ya. Nah, ini yang jadi masalah. Cuma ada sebenarnya saya udah. Selanjutnya bagaimana dengan penanganan dan pengelolaan sampah di Denpasar ke depannya? Biar nggak tukad Korea saja diobok-obok dan disiasi setiap hari. Kasihan daerah Denpasar lainnya, terutama daerah pinggiran yang masih terkesan kumuh oleh sampah. Kita di beberapa kali merapat Dewan selalu mempermasalahkan masalah sampah. Pemerintah di satu pihak, pemerintah menginginkan sampah itu dikelola di desa masing-masing. Tapi kita juga belum siap, kan begitu. Kita juga belum siap infrastruktur dalam hal pengelolaan sampah. Ya, jadi kita tunggulah kebijakan pemerintah terkait dengan kebijakan pengelolaan sampah. Saya mau tanya, untuk pembangunan di Denpasar, apakah pernah terpikirkan membangun lahan parkir di area kota Denpasar, mengingat banyak juga toko-toko pinggir jalan yang nggak punya parkir, terutama untuk parkir mobil. Jadi kita enak kalau Denpasar banyak menyediakan lahan parkir untuk mobil, nggak perlu parkir pinggir jalan. Nah, parkir itu ada 2 macam ya, biar jelas, masyarakat harus jelas itu. Parkir itu ada 2 macam. Pungutan parkir itu adalah pungutan parkir retribusi parkir, ya kan, dan pungutan parkir yang dikenakan pajak, ya kan, beda-beda.
parkir tepi jalan atau parkir tempat khusus yang dibikin oleh pemerintah itu merupakan pungutan retribusi. Retribusi. Sedangkan parkir di pelataran ataupun parkir yang dibikin oleh pihak swasta itu merupakan objek pajak. Jadi siapapun boleh melakukan membuat tempat-tempat parkir, boleh melakukan pungutan parkir, tapi itu harus didaftarkan dan dikenakan pajak. Itu ya. Itu yang penting ya kan. Nah dulu bahkan kita sempat mau rencana untuk membangun sentral parkir di Puputan Badung di bawah. Oh iya sempat saya dengar ada wacana itu sentral parkir cuman waktu. Kok karena keterbatasan anggaran. Iya. Keterbatasan anggaran. Jadi ya, sehingga semua bis segala macam bisa parkir di bawah. Betul. Jadi tetap itu lapangan Puputan Badung tetap hijau, tapi di bawah seperti sama seperti di Makassar lah. Ya. Di atasnya tempat orang latihan PSM tuh, tapi di bawahnya itu mall ya. Itu loh. Sebenarnya kita sempat berpikir ke sana. Singapura model konsepnya ya, cuman nggak tahu gagal itu karena anggaran. Cuman sekarang ya masyarakat silakan membuat lahan-lahan parkir sendiri, ya kan. Silakan melakukan pungutan parkir, tapi itu harus Tapi benar sih itu memang di Denpasar itu kan keterbatasan lahan parkir sehingga kemacetan itu banyak terjadi gara-gara jalan yang sempit udah ditambahi parkir jadi parkir jalan, jadi parkir jalan. Nah itu jadi permasalahan. Memang ada aturan-aturan di mana boleh parkir, di mana tidak boleh parkir. Ada aturan lahan jalan nasional maupun jalan provinsi memang dilarang parkir. Kan begitu. Kalau jalan-jalan kabupaten, kota, boleh. Jalan lingkungan boleh parkir. Oh, emang boleh ya? Boleh. Boleh. Kan itu ada undang-undang lalu lintas. Tapi itu menyebabkan kemacetan juga Pak di Denpasar. Undang-undang lalu lintas. Misalnya di jalan tapi ini kok di selatan lapangan Puputan ini Pak. Terus paling sering itu ada Jalan Sutoyo. Sutoyo banyak lagi di Sutoyo saya nggak tahu itu ke jalan itu saya lupa itu jalan provinsi atau kalau itu jalan provinsi nggak boleh parkir seharusnya. Tapi kalau itu jalan kabupaten kota boleh. Kayak Teguh Umar kan? Nah Teguh Umar itu kan jalan provinsi itu nggak boleh parkir. Nggak boleh parkir. Tapi kalau di jalan Nakula Arjuna ke selatan itu jalan kecil juga di sana jadi parkir jalan kan? Jalan kota. Itu juga menyebabkan jadi masyarakat harus jelas itu di mana dia sebagai wajib retribusi dan di mana dia sebagai wajib pajak, objek pajak dan objek retribusi. Menurut yang kemacetan salah satu penyebabnya ya karena itu ketidakdisiplinan kita lah. Pembiaran dari antara masyarakat ya salah tapi pemerintah nih kok yang gini ya, yang membiarkan atau Nah, sekarang contoh lah, ada daerah yang tidak boleh parkir kan, tapi kok ada tukang parkir di sana kan? Nah, siapa yang salah? Ada daerah yang apa? Ada daerah yang jelas dilarang parkir. Dilarang parkir, terus tapi ada tukang parkir. Ada tukang parkir. Oh, ada yang gitu? Ada. Coba dilihat Jalan Sulawesi itu kan dilarang parkir tuh. Jalan Sulawesi, di mana itu ya? Jalan Sulawesi ya? Oh iya benar-benar. Ya, ada tukang parkir kan? Tapi terus tukang parkir. Oh terus siapa yang? Tapi nggak tahu sekarang nggak tahu dulu sempat saya. Duitnya kemana itu? Itu ya nggak tahu. Oh gitu. Tapi banyak ada beberapa daerah yang ada larangan parkir itu pada ada parkir. Ada tuh tugas parkir tapi apa itu resmi atau tidak nggak tahu. Oh gitu. Berarti banyak sekali membahas Denpasar ini. Gitu. Bisa terjadi seperti itu. Gitu. Ya Pak, sukses semua niki sampun mau datang ke Jak Bali. Semoga obrolan kita ini bermanfaat dan menjadi inspirasi lah. Ya, terima kasih banyak ini sudah diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol di sini di Jak Bali. Semoga Jak Bali juga tambah sukses lah. Nggih, sukses semua Semoga yang saya harapkan cuma satu dari Pak Susuto tetap kritis gitu aja sih. Sepanjang saya diberi kesehatan, sepanjang saya diberi kesehatan dan sepanjang saya dipercaya, saya akan tetap menjalankan aturan dan perundang-undangan. Ya harus ada dasar hitam dan bukan masalah kritis, masalah aturan dan. Oke, sepanjang nggak ada pelanggaran ya. Ya kalau udah ada pelanggaran ya normatif aja ngapain. Oke. Karena saya jujur dulu sempat saya bilang, wah ini anak buahnya Susuto aja terus narasumbernya gitu. Saya jadi anggota dewan yang punya data itu nggak ada lagi masalahnya bos gitu. Sampai saya dimarah dulu sama pimpinan saya dulu. Sumbernya kok ini aja terus gitu. Gimana bos? Tanya wartawan yang dulu tugas di Pemkot saya. Siapa Yuda namanya. Oke Pak, semua Pak. Masih.